まるで雪みたいじゃない。そうだね。Halo semua, kembali lagi bersama dengan gue Patrick. Selamat datang di Nan Films Indonesia bagian animation. Dimana kalau gue yang ngerangkum, berarti film yang dibahas adalah seputaran anime ataupun animation, baik dari genre komedi, action, romance, atau bahkan hentai kayaknya. Oke, gimana nih kabarnya? Kalian baik-baik aja kan? Dan seperti biasa agar kalian menggunakan headset dulu serta tidak berada di zona merah, yaitu dekat orang tua. Karena jika ada suara-suara yang kurang enak untuk didengar, tidak membuat kalian digeplak, di smackdown, atau bahkan diusir dari rumah. Oke, di sini gue akan ngerangkum sebuah anime movie yang berjudul 5 cm per second, yang dimana film ini memiliki 3 plot atau chapter di dalamnya, yang masing-masing memiliki point of view yang berbeda-beda. Film ini dirilis pada tahun 2007 dan sudah pasti disutradarai oleh Akang Makoto Shinkai lagi. Oke, langsung saja tanpa banyak basa-basi, kita ke alur ceritanya. Yosha! 秒速5センチなんだって。何？秒速5センチメートル。 Di awal scene kita diperlihatkan dua bocil yang sedang berdiskusi tentang 5 cm per detik, yaitu kecepatan jatuhnya bunga sakura, bukan sakura beban. Si bocil laki-laki bernama Takaki, sedangkan si bocil perempuan bernama Akari. Mereka pun berjalan bersama. Namun di tengah perjalanan, Akari mendahului Takaki melewati palang kereta, lalu menyampaikan harapannya agar mereka berdua bisa melihat bunga sakura tahun depan bersama. Dan mereka pun berpisah dihalangi oleh kereta yang melintas. Dan chapter pertama berjudul Kisah Sakura yang sudah pasti bukan Sakura si beban pun dimulai. Sejak setengah tahun semenjak Akari pergi ke Tochigi berpisah dengan Takaki, Takaki yang sekarang sudah SMP pun mendapatkan surat dari Akari yang melampiaskan unek-uneknya tentang perbedaan cuaca di Tochigi dengan Tokyo. Yang intinya Akari rindu dengan saat suasana tinggal di Tokyo. Mereka pun saling bertukar surat sejak saat itu, dan terdengar kabar Takaki akan pindah dari sekolahnya ke daerah Kagoshima, yaitu ikut dengan orang tuanya. Mereka pun sering bertukar surat sampai saat Takaki sedang mengikuti pelajaran olahraga, ia pun berniat mencari cara untuk pergi ke Tochigi dengan bertanya dengan kawannya. Namun kawan-kawannya sama sekali tidak pernah ke Tochigi, dan akhirnya tahu caranya ke sana dengan menggunakan Shinkansen atau kereta peluru. Dan karena jauh, Takaki sempat berniat untuk bertemu dengan Akari di Tochigi dengan menaiki kereta itu dan mencari jalan atau stasiun yang dapat mengantarkannya ke Tochigi. Jadwal kereta yang dibawa Takaki pun sudah siap berangkat ke Tochigi. Walaupun musim salju segera datang, tapi ia tetap berangkat ke sana. Di stasiun, awal keberangkatan terlihat aman-aman saja, sampai ia sempat melamun sesaat mengenai masa lalunya dulu bersama Akari, yang dimana banyak kesamaan dari mereka berdua. Dan terlihat awal pertemuan mereka dari setahun setelah Takaki pindah ke Tokyo. Akari pun masuk di kelas yang sama dengannya. Namun karena mereka masih kecil dan mudah sakit-sakitan, mereka berdua lebih sering berada di perpustakaan daripada di lapangan. Oleh karena itu mereka pun berteman. Namun karena mereka sering berdua, teman sekelas mereka pun sampai mengira bahwa mereka berpacaran. Tapi Takaki dan Akari tidak memikirkan hal itu karena persahabatan mereka. Mereka juga sempat berpikir untuk masuk ke SMP yang sama dan akan bersama selamanya. Begitu pikirnya. Perjalanan Takaki pun kembali dilanjutkan, dan terlihat begitu banyaknya istirahat di kereta hingga di saat ia melamun, lamunannya pun dihentikan karena turunnya salju. Dulunya Akari pernah berniat untuk masuk SMP yang sama dengan Takaki. Namun suatu ketika Akari menelpon Takaki dan memberitahu bahwa ia akan pindah sekolah dan tidak bisa masuk ke SMP yang sama karena harus mengikuti orang tuanya. Akari sempat meyakinkan orang tuanya agar ia dapat tinggal di Tokyo dengan bibinya. Tapi orang tuanya menolak karena menganggap bahwa Akari belum dewasa. Takaki yang mendengar hal itu pun tidak bisa berkata apa-apa sambil memegang erat gagang
telepon yang dibawanya setelah merasakan kepedihan Akari. Sesampainya di stasiun berikutnya, ia harus menghadapi keterlambatan kereta karena gangguan salju yang membuatnya gelisah akan pertemuannya dengan Akari. Sesampainya di stasiun Kuki, kereta pun harus berhenti selama 10 menit karena peraturan jadwalnya. Begitu juga pada stasiun Nogi yang membuat Takaki pasrah tentang keterlambatannya bertemu dengan Akaki. Khawatir dengan keadaan Akari di stasiun Iwafune, Takaki kembali larut ke dalam lamunannya saat perpisahan mereka berdua semenjak SD. Dan pertama kalinya Takaki mendapatkan surat dari Akari karena banyak hal yang ingin disampaikan Takaki pada Akari. Bahkan butuh 2 minggu untuk menyelesaikan surat itu. Kereta pun kembali berangkat ke stasiun Utsunomiya. Kereta pun sudah sampai ke stasiun Oyama. Namun keterlambatannya sangatlah nggak ngotak yang membuat Takaki sudah mulai pasrah lalu pergi sejenak keluar kereta. Dan di saat ia ingin membeli minuman hangat, ia pun tak sengaja menjatuhkan surat untuk Akari di kantongnya serta hilang di bawah angin malam yang kencang. Hal itu tambah membuatnya pasrah dan gelisah. Kereta pun kembali berangkat, namun secara tiba-tiba kereta berhenti di tengah perjalanan karena badai salju yang membuat Takaki sudah sangat kebangetan terlambat untuk bertemu dengan Akari. Dan di saat-saat itu ia pun mengingat surat dari Akari waktu itu. Dan pada akhirnya kereta berhenti selama 2 jam lamanya di tempat yang sepi. Dengan berjalannya waktu yang terasa lambat, ia pun menggertakkan gigi agar ia tidak menangis. Juga berbisik berharap Akari segera pulang. Kereta pun akhirnya sampai di stasiun Iwafune. Takaki yang sudah merasa pasrah berpikir bahwa Akari sudah pulang dan ia pun berjalan dengan sangat lesu. Namun di saat ia memasuki ruang tunggu, ternyata Akari masih setia menunggunya di sana sampai terlelap tidur. Akari yang tahu Takaki sudah datang pun tak bisa menahan tangisannya. Lalu mereka pun menghabiskan sedikit waktu di sana dengan makan bekal buatan Akari. Dan kemudian mereka pun pergi ke sebuah ladang dan melihat pohon sakura yang sudah gugur. Di sana Takaki teringat akan janji mereka dulu untuk melihat bunga sakura yang berjatuhan. Namun sekarang dalam versi musim dinginnya. Dan mereka akhirnya bercipok-kecipokan di sana. Lalu menghabiskan malam di sebuah pondok kecil tepi ladang dan mengobrol lama berbalut selimut tua hingga mereka tertidur. Keesokan harinya Takaki pun pulang menaiki kereta. Namun di saat itu Takaki tidak bisa mengatakan tentang hilangnya surat yang dibawanya. Begitu juga dengan Akari yang tidak dapat memberikan surat kepada Takaki. Di saat pulang Takaki terus memikirkan Akari sambil menerawang keluar jendela. Dan chapter pertama pun selesai. Lanjut ke chapter selanjutnya. Chapter kedua dimulai dengan memperlihatkan Takaki dewasa dengan seorang gadis sedang melihat pemandangan sunrise yang indah. Lalu beralih ke Takaki sedang memanah. Dan chapter kedua bertajuk Kosmonaut, bukan kosmos kipas yang bisa nempel di mana aja, pun dimulai. Cerita pun berlanjut dengan memperlihatkan seorang siswi yang bernama Kanae Sumida yang sedang berangkat ke sekolah. Sesampainya di sana, ia pun mengendap-endap hanya untuk bertemu dengan Takaki yang sedang berlatih panahan. Ia pun bertemu dengan Takaki lalu berbicara sebentar yang membuatnya kesemsem karena sikap Takaki kepadanya. Pada saat di kelas, para murid mendapatkan formulir untuk masuk ke universitas berikutnya. Namun Kanae masih kebingungan dengan pilihannya. Hingga temannya pun menggoda Kanae dengan mengatakan Takaki sudah memiliki seseorang di Tokyo. Sepulang sekolah, Kanae pun pergi ke pantai untuk berlatih menjadi peselancar dengan kakaknya. Sedangkan Takaki terlihat sedang berada di klub panahannya. Sebegitunya Kanae sampai di sekolah, ia pun berniat untuk bertemu dengan Takaki. Dan di saat bertemu, mereka pun pulang bareng. Di perjalanan itu, kita diberitahu bahwa Kanae menyukai Takaki sejak awal dia pindah ke sana. Karena Kanae melihat Takaki itu tidak seperti laki-laki lainnya. Dan akhirnya ia jatuh hati kepada Takaki waktu kelas 2 SMP dan berniat untuk masuk ke SMA yang sama dengannya. Oleh karena itu, ia pun berusaha belajar dengan serius dan juga setiap kali ia memandang Takaki, Kanae semakin suka kepadanya. Biarpun itu menyakitkan, tapi saat melihat Takaki, ia juga merasa bahagia. Kemudian mereka pun berhenti di sebuah kios untuk membeli minuman. Namun di saat Kanae keluar kios, ia pun melihat Takaki sedang mengirimi pesan ke seseorang entah siapa, yang membuatnya sedikit anjing dada gue sakit, serta berpikir betapa senangnya jika SMS itu dikirim untuknya. Keesokan harinya terdengar pengumuman dari sekolah yang memanggil Kanae untuk menghadap. Dan di saat menghadap, ternyata Kanae tidak mengumpulkan survei sekolah waktu itu, dikarenakan ia kebingungan untuk memilih. Dan pada saat ia berlatih selancar, kelihatannya ia tidak fokus yang membuatnya gagal terus-menerus. Dan di sekolah, seperti biasa ia menunggu Takaki yang pulang dari ekskul. Namun Takaki tidak datang yang membuatnya Kanae pulang sendirian dan belanja sendirian
sendirian. Namun saat ia pulang, Kanae pun melihat motor Takaki serta melihat Takaki sedang duduk sendirian sambil mengirim SMS ke seseorang yang membuat dada Kanae kembali, anjing dada gue sakit. Tapi ia tetap memberanikan dirinya untuk mengobrol waktu itu, biarpun terkadang membuatnya ingin menangis. Mereka pun berdiskusi tentang universitas mana yang akan mereka pilih, dan Takaki memilih Tokyo biarpun ia terkadang kebingungan saat memilih hal itu. Dan selesai itu, Kanae pun membuat pesawat kertas dengan kertas survei, lalu menerbangkannya yang entah pergi kemana. Di saat mereka pulang, terlihat ada truk yang mengangkut barang dari Mazda, sejenis NASA namun milik Jepang. Dan saat di rumah, Kanae terlihat senang karena mengetahui Takaki juga kebingungan untuk memilih sekolah. Sedangkan di lain sisi, Takaki sedang menulis pesan tanpa alamat penerima. Dan keesokan harinya, Kanae pun berlatih selancar lagi, namun dengan janji yang melekat di hatinya, yaitu jika ia bisa melewati satu ombak hari itu, maka ia akan mengatakan perasaannya kepada Takaki. Dan benar saja, ia berhasil melakukan hal tersebut. Dan di saat pulang, ia pun kembali menunggu Takaki. Namun terlihat ekspresi gelisah campur malu pada Kanae. Begitu pula pada saat di toko biasanya. Dan di saat mereka keluar dari toko, Kanae sempat menarik baju Takaki yang hendak membicarakan perasaannya. Namun di saat Takaki berbalik, Kanae pun tambah ketakutan karena hal itu dan enggan mengatakannya. Mereka berdua pun hendak berangkat pulang, namun motor Kanae mogok saat itu. Takaki pun mengajak Kanae pulang sambil berjalan kaki. Wait, kan motornya Anda masih aktif dan bisa dipakai. Kenapa Anda jalan, anjing? Dan akhirnya mereka berdua pun jalan di jalan yang sepi. Kanae yang tidak bisa mengungkapkan perasaannya karena takut akan ditolak pun menangis di jalan, yang membuat Takaki sedikit khawatir. Tapi di sela-sela tangisan itu, terdengar bunyi bergema keras dari kapal luar angkasa yang meluncur pergi meninggalkan asap roket layaknya membelah langit. Emang paling the best lah dari karya Makoto Shinkai ini. Dari segi grafik pemandangannya anjing detail sekali. Dan di saat mereka pulang, semakin pahamnya Kanae akan perbedaan Takaki dengan anak-anak lainnya, bahwa ia tidak pernah melihat Kanae. Maka dari itu ia tidak bisa menyatakan perasaannya hari itu. Dan sesampainya Kanae di rumah, ia pun menangis pada malam itu karena memikirkan keinginannya yang tak akan mungkin terwujud untuk bersama dengan Takaki. Tapi sampai kapanpun Kanae akan tetap mencintai Takaki dengan membayangkan Takaki sambil menangis, lalu tertidur pulas. Chapter kedua pun selesai dan lanjut ke chapter terakhir. Di chapter terakhir ini kita diperlihatkan kota Tokyo yang besar dan indah. Lalu terlihat Takaki dewasa sudah bekerja sebagai programmer yang sibuk. Lalu ia pun pergi keluar untuk menjernihkan pikirannya. Namun di saat ia melewati rel kereta api, terdapat seorang gadis yang entah siapa melintas di sebelahnya. Takaki pun merasa jika ia berbalik badan maka gadis itu akan berbalik juga. Namun sayangnya saat ia berbalik, datanglah kereta yang melintas menghalangi pandangan mereka berdua. Scene berpindah di saat Takaki pergi ke stasiun dengan keadaan murung. Terdengar suara telepon dari seseorang yang entah namanya siapa, namun telepon itu tidak diangkat oleh Takaki. Di lain tempat terlihat Akari dewasa yang sedang berpamitan dengan keluarganya. Dan di sini Akari terlihat sudah menikah, yang tentu saja tidak dengan Takaki. Waduh. Dan di saat ia menaiki kereta, Akari yang melamun pun mengingat mimpinya tentang saat dirinya bersama dengan Takaki di masa lalu. Dan mimpi itu dikarenakan surat yang ia temukan kemarin hari, yaitu surat darinya untuk Takaki. Namun tidak bisa ia berikan, entah kenapa alasannya. Shin berpindah ke Takaki yang sedang di rumah, lalu mendapatkan SMS dari seseorang yang bernama Mizuno. Dan Mizuno ini adalah pacar Takaki. Mereka sudah berpacaran selama 3 tahun lamanya, namun tidak berjalan dengan baik. Pada awalnya Takaki berniat untuk maju agar dapat menggapai impian yang ingin ia raih. Namun pada akhirnya Takaki hanya bisa terpuruk dengan kesedihan yang melanda hatinya. Hingga suatu saat ia mendapati bahwa keseriusannya sudah menguap dan memilih untuk berhenti bekerja. Ia pun pergi ke tempat yang ia ingin kunjungi, serta terlihat sebuah transisi dari Takaki dengan Akari yang sedang berbicara mengenai mimpi yang sama. Intinya yaitu betapa naifnya keinginan mereka saat masih berumur 13 tahun untuk melihat bunga sakura bersama lagi. Dan akhir cerita mereka pun ditutup dengan bagus dengan lagu yang bikin nyesek serta transisi yang kebangetan bagusnya, yang dimana kalau ditampilin copyright. Dan terakhir film ditutup dengan memperlihatkan Takaki sedang melihat sambil menunggu siapa seseorang yang berada di seberang rel kereta api. Namun di saat kereta melewatinya, gadis sebelumnya sudah menghilang, yang diakhiri dengan Takaki tersenyum menandakan dirinya sudah jelas dengan kehidupannya. Dan film 5 cm per second pun selesai.
Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari anime 5 cm per second. Film yang sangat bagus dari Akang Makoto Shinkai. Baik dari film yang relatable dengan kehidupan nyata, kalimat-kalimat yang ngena banget di hati penonton, serta keindahan khas dari seorang Makoto Shinkai saat mendesain film ini patut diacungi jempol. Oke, dan untuk amanat film ini adalah bunga sakura yang jatuh dengan kecepatan 5 cm per detik, yang menandakan perubahan manusia saat bertambahnya usia, yaitu semakin jauhnya mereka pergi, semakin bedalah jalan yang mereka ambil. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya. Jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya, klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gue Patrick dan gue pamit undur diri. Salam perwibuan. Sayonara. Hi, wibu.